Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 7. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah investasi. Nah, kalau kalian tidak tahu, aggregate expenditure itu sama seperti GDP ya, tapi GDP dengan metode expenditure atau pengeluaran, yang rumusnya adalah konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah atau government expenditure ditambah net export. Kalau close economy cuma C plus I plus G, tapi kalau open economy itu sama NX. Nah, berarti I itu adalah salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Nah, yang ditanya di soal faktor-faktor yang menentukan tingkat investasi. Nah, biasanya yang paling sederhana, investasi itu digambarkan kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah besarnya investasi untuk sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya adalah suku bunga. Jadi paling simpelnya adalah fungsi investasi adalah fungsi dari suku bunga. Jadi yang faktor yang mempengaruhi investasi yang pasti itu adalah suku bunga gitu. Nah, jadi udah pasti nomor 2 itu akan dipilih. Nah, tetapi jawabannya nggak cuma satu. Ya, jawabannya adalah suku bunga, kemajuan teknologi, sama si tingkat pendapatan nasional. Ya, kenapa kemajuan teknologi dan tingkat pendapatan nasional itu mempengaruhi investasi? Karena pertama yang tingkat pendapatan nasional dulu ya. Kalau tingkat pendapatan nasional itu kan bicara tentang aggregate expenditure. Nah, sebenarnya ini berkaitan sama pemahaman kalian di multiplier effect ya. Jadi ketika misalnya government expenditure meningkat, itu akan meningkatkan GDP dan ada multiplier effect. Jadi misalnya G-nya naik 10, Y-nya bisa di atas 10, itu ada multiplier. Nah, tetapi peningkatan Y itu juga akan mempengaruhi si di pasar uang itu suku bunga itu akan meningkat karena peningkatan Y. Jadi ini kan Y-nya adalah agregat demand ya. Nanti peningkatan agregat demand itu akan meningkatkan money demand. Jadi di pasar uang tuh ini money supply, ini money demand. Nah, nanti money demand-nya bakal bergeser dan itu menyebabkan suku bunga naik. Nah, suku bunga naik itu akan membuat investasi turun gitu. Sehingga tingkat pendapatan nasional itu bisa berubah akibat si C, G, atau NX dan itu bisa mempengaruhi I. Dan pengaruhnya apa? Kalau misalnya Y-nya bertumbuh, tadi suku bunga naik, investasi turun. Nah, ini kan jadi kayak semacam kontradiktori ya. Kok pendapatan nasional naik, investasi turun? Ya, tapi itulah yang kita kenal dengan crowding out effect gitu. Jadi ketika pendapatan nasional meningkat, suku bunganya naik gara-gara di pasar uangnya itu seperti itu ya, money demand bergeser ke kanan, suku bunga naik, equilibrium, dan itu menyebabkan investasi turun. Itu yang kita kenal dengan crowding out effect. Jadi benar bahwa tingkat pendapatan nasional itu bakal mempengaruhi si tingkat investasi. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan kemajuan teknologi? Nah, aku rasa kemajuan teknologi itu ada kaitannya dengan si sisi supply atau agregat supply. Seperti itu. Dan itu bisa menyebabkan keseimbangan agregat demand dan keseimbangan berubah ngaruh ke pendapatan nasional gitu. Dan itu akan ngaruh ke I juga kan. Ya, jadi itu alasan kenapa kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Nah, tapi kalau keadaan perekonomian itu bisa dibilang sebenarnya bisa mempengaruhi juga ya apa keadaan perekonomian seperti itu. Eh, tetapi kekayaan yang terkumpul itu udah pasti enggak ya. Keadaan perekonomian masuk akal lah ya. Kalau perekonomiannya misalnya kurang stabil, bisa jadi investasinya lebih kecil gitu kan ya. Tapi kalau kekayaan yang terkumpul itu nggak ada kaitannya dengan investasi. Ya, ya kalau kalian mau urai, rumus investasi itu adalah Y min C min G. Dan di sini nggak ada unsur kekayaan. Y itu adalah flow ya, income, C konsumsi, G pengeluaran pemerintah. Jadi intinya opsi satu yang salah sebenarnya. Dan opsi A, B, D, dan E itu ada satunya. Berarti udah pasti yang benar yang C. 2, 3, 4 seperti itu. Oke. Okay? Karena ini alasannya tidak dipilih karena kekayaan yang telah terkumpul lebih mempengaruhi. Sebenarnya kalau kekayaan tuh pengaruhnya ke preferensi konsumen ya. Dan tidak ada teori yang mendetail menjelaskan bagaimana korelasi antara kekayaan seseorang dengan keputusan investasi. Mungkin di kehidupan nyata kalau kita thinking intuitively juga harusnya ada kaitannya dong kekayaan sama investasi. Tapi kan nggak ada teorinya juga gitu. Kalau di rumus I sama dengan kalau kita urai rumus ini asumsikan NX nggak ada ya I sama dengan Y min C min G gitu. Nah, kalau opsi 2 jelas dipilih ya, tadi udah dijelaskan dan hubungannya downward sloping. Jadi kalau suku bunga naik, investasi turun, begitu pula sebaliknya. Terus tadi kalau kemajuan teknologi itu juga menentukan modal yang digunakan oleh produsen ya. Modal itu kan semakin maju teknologi, biaya produksi lebih murah, berarti modal yang dibutuhkan lebih sedikit dan itu juga mempengaruhi investasi. Nah, opsi 4 itu juga pasti dipilih karena ini berkaitan juga sama kurva ISLM ya. Opsi 5 sebenarnya keadaan perekonomian juga menentukan besar investasi suatu negara. Cuma ya itu karena
nggak ada opsi 5-nya, dan ABDE itu ada opsi satu, padahal opsi satu itu salah. Oke, jadi itu untuk pembahasan soal nomor 7, semoga teman-teman bisa mengerti.